Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan yang masuk pada kolom komentar di channel YouTube saya. Pertanyaan tersebut yaitu masuk pada info GTK Bapak Ibu. Jadi permasalahan pada info GTK. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Jadi pertanyaan kali ini yaitu masuk pada kolom komentar yang ada pada channel ini atau pada info GTK masih belum valid Bapak Ibu. Jadi saya pernah memposting sebuah postingan tentang bagaimana langkah untuk mengatasi ketika info GTK itu tidak valid bagi kepala sekolah. Dan di sini Bapak Ibu ada pertanyaan seperti ini. Di sini salah satunya yaitu dari Ibu Rita Pawestri Yulianti. Mas, info GTK saya masih belum valid, mungkin Mas bisa bantu. Di kolom keaktifan tulisannya sekolah induk tidak ditemukan atau tanda seru kuning. Di kolom kepegawaian tulisannya status kepegawaian tidak jelas atau sekolah induk tidak ditemukan dan silang merah. Di kolom kelengkapan data tulisannya tidak ada sekolah induk yang dipilih atau dicentang atau tanda kuning. Jadi ini permasalahan yang dialami oleh Ibu Rita Pawestri Yulianti Bapak Ibu. Nah, untuk info GTK-nya mungkin seperti ini, akan saya contohkan. Kemudian setelah Ibu Rita ini memberikan sebuah komentar pada kolom komentar yang ada di channel tersebut, kemudian Ibu Rita tersebut mengirimkan bukti info GTK-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bu Rita ini mengirimkan info GTK pada grup Aba Channel. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama atau mengalami hal kesulitan tentang tutorial maupun sebagainya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram ini. Atau Bapak Ibu bisa cantumkan di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti misalnya saya bisa menjawab, saya akan bantu menjawab atau memecahkan solusi yang Bapak Ibu alami. Jadi seperti ini info GTK-nya. Pada beban mengajar, yang bersangkutan tersebut masih dalam perhitungan kebutuhan guru atau perbaikan data. Kemudian di kolom keaktifan sekolah induk tidak ditemukan. Untuk kelengkapan data tidak ada sekolah induk yang dicentang atau dipilih. Kepegawaian, status kepegawaian tidak jelas, sekolah induk tidak diketahui. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, memang saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu ditunggu saja. Mungkin info GTK-nya masih belum mereload Dapodik yang terbaru. Akan tetapi selain menunggu, Bapak Ibu harus cross check pada aplikasi Dapodiknya. Kenapa demikian? Karena inti dari semua data tersebut diambil dari Dapodik Bapak Ibu. Nah, jadi untuk langkah mengecek pada kolom Dapodik tentang status pengindukan tersebut, jadi saya contohkan seperti ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa koordinasi dengan operator sekolah. Dan di operator sekolah itu sudah muncul pengindukannya, entah di lembaga mana dan non-induknya di lembaga mana, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah mencontohkan salah satu Dapodik dari sebuah lembaga. Pada operator Dapodik atau aplikasi Dapodik di operator, di sini sudah jelas sekali untuk kolom pengindukannya. Misalnya ibu ini tidak induk atau tidak induknya. Kemudian ibu ini ya. Kalau pengindukannya ini statusnya iya, berarti Bapak Ibu tersebut menginduk pada lembaga yang Bapak Ibu pilih atau dibuka Dapodiknya ini. Akan tetapi misalnya di sini non induk atau induknya tidak, otomatis Bapak Ibu saat ini tidak menginduk di lembaga yang saya bukakan Dapodiknya tersebut. Otomatis Bapak Ibu itu ada di induk yang lain. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus lakukan cross check seperti ini. Jadi pastikan di sini statusnya adalah induk atau non induk seperti itu di kolom guru ataupun tendik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu seorang guru, maka Bapak Ibu bisa pilih guru di operator sekolah, kemudian cek di sini induk atau non induk. Misalnya di sini induk, nah misalnya nih sudah induk, maka Bapak Ibu tinggal cross check ke data yang lain. Nah, untuk Dapodik saya ingatkan kembali Bapak Ibu, misalnya di sini Bapak Ibu statusnya sudah iya, maka Bapak Ibu coba cek kembali untuk penugasannya. Bapak Ibu bisa pilih penugasan di sini. Dan untuk keaktifan PTK-nya ini jangan lupa untuk dicentang.
Karena banyak yang lupa bahwasanya ini disepelekan, tidak dicentang. Nah, maka Bapak Ibu bisa centang semua di sini. Misalnya Bapak Ibu aktif mulai bulan apa dan sampai bulan apa. Jadi dicentang. Untuk tanggal surat tugasnya Bapak Ibu bisa cek juga di sini. Kemudian TMT surat tugasnya juga Bapak Ibu bisa cek. Dan ingat, jangan mengisi keluar karena atau tanggal keluar. Ingatkan nih operatornya Bapak Ibu, karena yang bisa merubah di sini adalah akun operator Dapodik. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini lupa mencentang, mungkin Bapak Ibu tidak dianggap aktif oleh Dapodik, sehingga muncullah seperti ini, yaitu sekolah induk tidak ditemukan, kemudian status kepegawaian tidak jelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pastikan di Dapodik di sini dicentang, kemudian tanggal surat tugasnya juga dipastikan, dan jangan mengisi keluar karena. Nanti kalau misalnya keluar karenanya diisi atau TST-nya diisi, terhitung sampai tanggalnya diisi, Bapak Ibu itu dianggap keluar. Jadi sepertilah untuk proses mengecek pada aplikasi Dapodiknya. Kemudian selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu bisa mengecek pada PTK Datadik. Untuk PTK Datadik tersebut, Bapak Ibu bisa mengakses di sini ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa login menggunakan SSO. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa masukkan nih username dan password Dapodik Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu belum mengetahui, Bapak Ibu bisa tanya pada operator sekolah untuk username dan password Dapodik Bapak Ibu. Nah, tinggal masukkan di sini username dan passwordnya. Setelah memasukkan username dan password, Bapak Ibu bisa klik masuk di sini. Dan di sini misalnya Bapak Ibu ada 2 induk, ataupun misalnya Bapak Ibu di sini ada beberapa pengindukan, akan ditampilkan Bapak Ibu di lembaga mana saja. Misalnya SMKS Darussalam, SMA Islam Pujer, seperti itu. Nah, ini contohnya yang saya pilih adalah sekolah induknya di sini. Kita pilih yang sekolah induknya. Dan Bapak Ibu coba nantinya dicek pada biodata di sini, kemudian di penugasan, apakah di sini muncul Bapak Ibu untuk status sekolah pengindukannya. Nah, saat ini memang belum muncul. Padahal ini sudah datanya benar sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin memang dari sistemnya yang saat ini belum muncul. Akan tapi seharusnya di sini untuk status pengindukannya itu muncul Bapak Ibu. Nama sekolah yang dipilih, kemudian nomor surat tugasnya dan tanggal surat tugasnya. Kemudian TMT tugasnya dan status penugasannya Bapak Ibu. Jadi seharusnya di sini muncul. Akan tapi mungkin karena saat ini masih sistemnya lagi error atau seperti apa, di sini tidak muncul. Padahal di sini seharusnya status penugasannya adalah induk, yaitu pada kolom biodata, kemudian Bapak Ibu pilih penugasan nantinya. Selanjutnya, misalnya Bapak Ibu sudah mengecek kedua hal tersebut, yaitu di Dapodik, kemudian di PTK Datadik. Akan tapi Bapak Ibu kurang puas, kurang meyakinkan, Bapak Ibu itu bisa mendatangi dinas ataupun cabang dinasnya. Nantinya di akun cabang dinas itu akan dibantu untuk cross-check data Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu untuk pengindukannya itu sudah ada atau tidak. Nah, untuk proses yang dilakukan oleh cabang dinas nantinya seperti ini. Cabang dinas nantinya akan masuk pada akun Bapak Ibu, baik itu menggunakan NIP, NIK maupun NUPTK, dan di sini ada penugasan Bapak Ibu. Nah, misalnya yang bersangkutan di sini mengajar di 2 lembaga, otomatis salah satu harus ada yang non-induk. Jadi salah satunya ada induk dan salah satunya juga harus ada non-induk. Ketika saya memilih SMA Islam Pujer, di sini akan ditampilkan bahwasanya sekolah SMA Islam Pujer itu adalah sekolah induk. Dan seandainya saya mengklik di lembaga yang lain atau di lembaga satunya milik Bapak Ibu, harusnya di sini bukan induk. Nah, misalnya sudah seperti ini, maka data Bapak Ibu itu sudah benar. Yang salah itu ketika saya klik lembaga yang satu itu adalah sekolah induk, dan lembaga yang berikutnya itu adalah sekolah induk juga. Itu yang salah. Jadi kalau misalnya ada 2 lembaga harus seperti ini. Ketika diklik tombol panah maka akan tampil 2 pilihan. Misalnya hanya tampil 1 pilihan, itu salah. Berarti Bapak Ibu memiliki 2 akun PTK. Akan tapi kalau misalnya di sini dalam 1 akun PTK itu ada 2 pilihan penugasan, maka itu yang benar. Dan harus salah satu ada yang induk dan salah satu juga ada yang non-induk. Nah, misalnya di sini ada kesalahan. Misalnya di sini dua-duanya induk. Nah, yang bisa merubah itu hanya Dinas Pendidikan Provinsi Bapak Ibu. Kalau misalnya di cabang dinas itu aksesnya masih belum dapat untuk merubah status pengindukan di sini.
Nah, untuk lembaga negeri, ingat, untuk lembaga negeri tidak semuanya proses pengidukan itu bisa diproses. Karena masing-masing wilayah itu mungkin ada kebijakan masing-masing, entah itu tidak boleh merekrut pegawai ataupun seperti apa. Jadi seperti itu yang harus Bapak Ibu patuhi. Misalnya Bapak Ibu adalah seorang PNS dan Bapak Ibu mengajar di lembaga lain, maka statusnya di sini harusnya non-induk. Itulah untuk mengecek di dinas Bapak Ibu. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama bisa mengecek di akun Dapodik, kemudian Bapak Ibu bisa mengecek pada PTK Datadik, dan Bapak Ibu bisa datang langsung pada dinasnya agar Bapak Ibu tidak khawatir lagi tentang data Bapak Ibu. Ketika semua data itu ketika Bapak Ibu sudah cek benar, nah, di sini Bapak Ibu harus bersabar, harus menunggu update info GTK terbaru lagi. Jangan khawatir ketika sudah datanya benar di Dapodik, maka info GTK secara otomatis akan berubah. Jadi bersabarlah, ditunggu saja Bapak Ibu. Yang penting data Dapodiknya itu sudah benar. Ketiga data tersebut yang tadi itu sudah benar, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan juga terkait dengan info GTK ataupun hal yang lainnya. Bapak Ibu bisa cantumkan pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti misalnya saya bisa menjawab, saya akan jelaskan secara detail menggunakan video agar Bapak Ibu bisa memberikan pandangan, memiliki pandangan, oh seperti ini ternyata. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung prosesnya seperti itu. Jadi seperti itulah Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta aktifkan notifikasi yang ada pada channel ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.